Mau nanti. Baik, shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih komunitas Santo Thomas yang sudah mengundang saya untuk berbagi bersama umat yang sangat rindu berfoto-foto ria sebetulnya gitu ya. Saya diminta oleh panitia untuk berbicara tentang godaan, cobaan, pertobatan, dan kekudusan. Banyak banget, jadi butuh 4 hari saya berbicara. Baksonya sudah siap untuk 4 hari. Baik, kalau kita berbicara tentang cobaan dan godaan, mari kita lihat konsep dasar dahulu tentang cobaan itu apa sih, godaan itu apa. Jadi konsep dasarnya godaan itu bukanlah dosa. Tidak, godaan itu tidak dosa. Godaan menjadi dosa hanya jika kita membawakan godaan itu dalam diri kita. Ya. Jadi Romoyus ingat kalau ibu-ibu, tante-tante yang pakai roknya pendek itu bukan dosa. Yang dosa pada mata saat saya. Nah, ya. Mata saya melihat dosa. Mata Romo yang tidak berhenti-henti dan tanpa berkedip melihat terus itu dosa. Saya kan berkedip kelihatannya. Jadi godaan itu adalah sesuatu yang belum dosa ke dalam diri kita sebelum kita memasukkannya. Maka sama-sama ibu-ibu lihat laki-laki ganteng kayak artis Korea, enggak dosa, itu godaan. Tapi pada saat Anda langsung mengeluh, kok suami gue enggak kayak gini ya, baru dosa Anda. Anda dosa karena mengeluh gitu ya. Jadi pada saat Anda merasa, oh kok bagus ya, oh kok indah ya. Oh pada saat membandingkan dengan apa yang saya punya, di situ Anda sudah dosa. Anda sudah masuk ke dalam godaan itu. Sama, saya pun kemana-mana sedihnya selalu banyak orang minta foto. Dan Anda tahu kalau ibu-ibu foto itu Romoyus semua ditempelkan ke badan saya. Ibu-ibu itu berpikir bahwa saya itu tembok gitu yang gak ngerasa apa-apa gitu. Romo Eko yang ditempelin tuh yang udah agak expired biasanya. Yang muda-muda enggak. Lihat kan libidonya tinggi. Kata saya juga. Romo Aris tadi benar sekali gitu ya. Dan saya itu doanya adalah Yesus engkaulah andalanku. Jadi kalau pada nempel tuh Yesus engkaulah andalanku. Dan karena doa itu saya anggap semuanya hanya lato-lato. Kalau saya doanya lain Romo Eko. Apa? Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Nah, ini sudah berdosa, ini sudah berdosa. Memasukkan godaan gitu Itu ya. doa iman. Mari kita lihat, bedakan. Kita harus tahu dulu. Supaya apa? Tidak semuanya dosa. No. Ini baru godaan. Tapi hati-hati, seringkali godaan masuk menjadi dosa tanpa disadari. Karena apa? Karena begitu rapuhnya hidup manusia. Sekali lagi, rapuhnya kita. Nah, kalau demikian godaan itu menjadi dosa kalau masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Pertama, karena kecerobohan dan terlalu percaya diri. Misalnya saya nggak akan mungkin jatuh lah, nggak akan. Saya udah kuat kok. Saya tenang kok, saya sudah biasa. Istri saya sudah cantik, pekerjaannya udah mapan, rumah ada, anak-anak ada. Nggak akan mungkin. Tiba-tiba jatuh sama pembantu tadi yang dikatakan. Kenapa nunjuk saya pembantu? Gitu kan tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Romoyus gitu ya. Jadi Romoyus itu tidak akan tergoda sama tante-tante, sama pembantu baru tergoda. Jadi itu beda level ya dengan saya ya. Jadi karena terlalu percaya diri, orang itu akhirnya apa? Jatuh. Maka nanti kita akan bisa lihat itu dosa yang paling lemah dalam hidup kita adalah apa? Kesombongan. Merasa percaya diri. Overconfidence. Saya sudah banyak berdoa, semua devosi. Pada saat satu iblis dikeluarkan, 1000 legion akan datang.
Yang kedua, kenapa kita bisa godaan itu masuk ke dalam diri kita? Kita menikmatinya dan menyerahkan diri. Ada orang juga, ya memang saya dari sononya sudah kayak gini, udah cetakannya. Nah, itu orang menyerah. Saya teringat ada sebuah cerita dari masyarakat Indian people, seorang tetuanya bercerita kepada anaknya, "Nak, di dalam diri kita itu ada 2 serigala. Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Serigala yang baik ini selalu menasehatkan untuk berbuat baik, untuk berdoa, untuk bertahan, jangan mudah tergoda. Dan serigala yang jahat ini selalu memberi nasihat yang tidak baik. Balas, nggak perlu, biarkan saja." Lalu anak tadi tanya kepada penatua tadi, "Pak Tetua, siapa yang menang? Serigala baik atau jahat?" Dan sang tetua ini berkata apa? "Yang menang adalah serigala yang banyak kau beri makan." Jadi kalau kita banyak memberi makan godaan, sedikit, enggak apa-apa, so kita akan mudah jatuh. Maka ada beberapa umat yang berkata, "Romo, kok saya dalam hidup saya nggak pernah digoda ya?" Ya iya, karena Anda setan. Bukankah tertulis di kitab suci, sesama setan jangan saling menggoda? Jadi kalau Anda merasa bahwa hidup Anda tidak pernah digoda, Anda sudah iblis. Anda sudah setan. Karena Anda tidak pernah merasa apapun salah. Kan ini sekarang masa prapaskah. Beberapa orang sudah, "Ayo pengakuan dosa." Bertanya pada pasturnya, "Pastor, dosa saya apa ya?" Ini lihat. Jadi orang ini sudah menikmati, sudah masuk dan sudah tidak merasa nggak enak hati lagi. Sudah tidak ada merasa tidak nyaman lagi. Karena dosa itu berbisiknya pada saat kita dapat. Merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Dan makin lama kita biarkan, makin lama kita biarkan, hati kita mati. Maka dalam Evangelii Gaudium, surat apostoliknya Bapak Fransiskus dikatakan apa? Akhirnya manusia tidak peka lagi pada suara Tuhan. Karena apa? Tadi sudah masuk ke dalam, enak banget, nyaman. Contohnya, orang ketagihan drama Korea. Gak ada di sini, pasti gak ada. Lihat wajahnya semuanya. Semua ini tontonannya bermutu semuanya. Tapi bohong. Sampai berpikir, aduh besok apa ya, episodenya gimana ya, dia jadi cerai nggak ya? Gitu. Kalau dia cerai dengan saya aja, saya mau itu. Jadi orang sampai kepikiran kayak gitu. Pada saat Romo Yus tanya, coba kitab Yunus, emang ada Yunus di kitab suci gitu ya? Aneh gitu. Jadi di saat orang begitu menikmati masuk ke dalam keduniaan, maka sekali lagi disitulah akhirnya orang terperangkap dan lekat pada godaan. Dan di situ orang sudah masuk ke dalam dosa. Yang kedua, mari kita lihat godaan datang dari mana? Tentu kita tahu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam kedagingan kita. Memang manusia itu kodratnya lemah. Ingat, kodrat kita lemah. Pak, kalau disakiti oleh seseorang, apa kodrat Bapak? Balas. Lihat, balasnya sudah sampai seperti ini gitu ya. Balas. Beda dengan Romo Yus. Romo Yus kodratnya sudah dekat dengan Tuhan. Maka pada saat disakiti, apa yang terjadi? Dia novenakan. Semoga cepat mati. Jadi kodrat kita dalam kedagingan, kita punya kelemahan yang hati-hati kita kadang-kadang tidak pernah menyadari. Karena overconfidence tadi, saya enggak lemah kok, saya kuat kok. Enggak, I have no problem kok.
Yang paling tahu kelemahan Anda biasanya apa? Setan. Karena dia tahu bisa menggoda banget. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah jadi setan mungkin ya gitu. Jadi manusia sekali lagi kodratnya lemah, maka dalam bahasa Paulusnya kedagingan kita. Roh kita kuat tapi daging kita lemah. Kita selalu menginginkan hal-hal yang baik, benar. Tapi pada saat melakukan, susah. Orang-orang Katolik ini yang datang di sini, saya jamin tahu banget yang benar. Betul atau tidak? Tetapi Anda tidak hidup dalam kebenaran. Kok aduh? Ya betul itu adanya gitu. Kok aduh gitu? Asik, bukan aduh gitu. Betul. Kita tahu banget hal yang benar tuh baik apa, kalau berumah tangga tuh harusnya seperti apa, melayani suami tuh kayak gimana. Kayak ibu-ibu kan saya pernah cerita retret di Pratista, sadari tentang suami Anda, itu anugerah. Lalu mereka menangis-nangis dan berkata, betul Romo, saya pulang akan saya layani, saya cintai. Ada saatnya kan dia nanti juga dipanggil oleh Tuhan, sebelum dipanggil saya akan melayani. Pulang retret, lihat cucian numpuk banyak, rumah berantakan, suami sedang baca koran. Langsung tadinya yang retret pulang retret bundaran suci, keluar jadi iblis semuanya. Gitu ya. Gak jadi gitu, nggak diberesin. Gitu ya. Dan suaminya berkata, kan ada kamu mau pulang. Jadi selalu niat kita bagus, baik. Mau puasa, mau pantang, ini masa Prapaskah. Kadang-kadang juga ada umat yang begitu lebay masa Prapaskah ini. Saya mau seperti Muslim, 40 hari. Tapi apa yang terjadi dari 40 itu nggak ada yang beres semuanya gitu ya. Karena kemauannya terlalu tinggi, tetapi pada saat dia harus realistis, membuka, bekerja, enggak bisa. Jatuh lagi dalam diri dia. Yang kedua, godaan itu muncul dari dunia kita. Kita banyak melihat dunia kita itu punya cara pandang sendiri. Maka sekarang sedang ramai kan disebut sebagai strawberry child dan strawberry parents. Itu tadi yang dikatakan oleh Romo Erwin itu strawberry parent. Strawberry parent itu adalah orang tua yang tidak mau anaknya susah. Jangan. Cukup orang tua saja susah. Jadi segala masalah anak, orang tua yang muncul. Maka pada saat anak sudah menikah pun, lalu lapor kepada mamanya, "Ma, masa suami saya kayak gini. Apa jawab mamanya? Udah tinggalin aja kalau gak cocok. Lihat mamanya jadi setan bagi dia. Dia bukan membuat anak ini kuat, bertahan. Tetapi apa? Toh yang lain juga gak apa-apa cerai. Udahlah gereja mah banyak banget aturan. Udah diem-diem. Toh yang ngelakuin kamu, toh yang jalanin kamu. Kamu udah gak tahan, lepasin aja. What? Ingat Bapak Ibu, perkawinan kita diatur oleh dua hukum. Hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang berkata apa? Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu hukum Tuhan, tidak ada dalam hukum sipil. Hukum Tuhan. Kenapa? Karena perkawinan melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Kalau nggak percaya, coba suami istri. Pandang pasangan Anda. Kok bisa Anda jatuh cinta dengan si borokokok kayak gini gitu ya. Cobain gitu ya. Tuh. Kalau Anda nggak percaya lagi, coba nanti malam jam 2 bangun pagi ngelihat suami Anda tidur. Lucu banget, lucu banget. Doraemon aja kalah. Semua ngangkang gitu. Dan Anda akan berkata, Tuhan inikah titipanmu gitu ya. Jadi, tapi kenapa kok Anda bisa tertarik? Karya Tuhan, karya Tuhan.
Romo Yus. Ya Romo. Ya, kan ini waktunya saya, terserah saya toh. Ya. Pernahkah Romo jatuh hati pada perempuan? Lihat, fans Romo ingin mendengarkan saudara-saudara. Sering Romo. Mau yang usia berapa? Ya. Waktu saya usia berapa maunya? Ya, waktu setelah jadi Romo lah. Setelah jadi Romo, untungnya banyak tapi untungnya saya naksir, dia nggak naksir. Atau dianya kepengen, sayanya enggak. Ya, jadi perhatikan bahwa dunia ini sekali lagi bisa menawarkan apapun yang membuat kita tertarik. Bisa jatuh. Kalau tadi dia naksir, gua nggak naksir. Gua naksir banget, dia meninggal dunia.